Jadi corporate social marketing ini memang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perorangan guna memperbaiki kesejahteraannya maupun masyarakat. Jadi ini meningkatkan antusiasme dari masyarakat untuk memakai suatu produk, karena dengan mulai adanya kesadaran sehingga mereka akan mengubah pola hidupnya, dan pola pikir masyarakat sosialnya juga akan berubah dan lebih favorable terhadap produk kita gitu. Lanjut ya, ini tentang corporate philanthropy. Yang keempat adalah corporate philanthropy. Ini adalah memberikan kontribusi secara cuma-cuma, kontribusi langsung secara cuma-cuma atau charity dalam bentuk donasi, hibah dana, sumbangan atau bantuan lainnya kepada kegiatan amal maupun suatu social cause tertentu. Jadi ini baru yang sumbangan-sumbangan tadi. Corporate philanthropy ini, jadi CSR tidak hanya melulu berupa memberikan uang ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain. Kalau berupa uang ya ini termasuk ke dalam bentuk corporate philanthropy ini, yaitu adalah tindakan perusahaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagian dari kekayaan perusahaan sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi masyarakat. Itu adalah definisi corporate philanthropy menurut Roswell gitu ya. Contohnya misalnya ada beasiswa Jarum, yaitu yang memberikan beasiswa terhadap angkatan-angkatan sekolah. Contoh yang lain lagi adalah Telkomsel menyumbang 1,6 miliar untuk 55 yayasan dalam kegiatan Safari Ramadan pada tahun 2010. Ini juga termasuk bentuk corporate philanthropy. Contoh yang lain lagi, PT Petrokimia Gresik, hand traktor dan alat pencacah rumput ini memberikan sumbangan kepada wakil masyarakat desa di Kabupaten Gresik. Jadi sumbangan ini bukan hanya berupa uang, tapi juga bisa sumbangannya berupa produknya itu sendiri. Seperti Petrokimia Gresik ini menghibahkan hand traktor, produknya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada desa di Kabupaten Gresik. Hand traktor atau pencacah rumput gitu ya. Jadi kan ini bisa juga bermanfaat untuk memperkenalkan produk kita. Mungkin orang-orang belum tahu kualitas produk kita atau bahkan belum tahu apa sih produk kita. Kita lakukan corporate philanthropy dulu, memberikan sumbangan produk kita secara gratis dulu agar mereka tahu produk kita. Kemudian setelah tahu kualitas kan mereka akan bercerita ke orang-orang, sehingga semakin banyak orang yang tahu produk kita dan akan meningkatkan penjualan. Itu juga akhirnya akan bermanfaat juga untuk perusahaan. Baik, kemudian lanjut implementasi selanjutnya dari CSR adalah berupa community volunteering atau kegiatan mendukung dan mendorong para karyawan ataupun mitra bisnis untuk merelakan sebagian waktu mereka untuk membantu organisasi dan aktivitas sosial kemasyarakat lokal. Jadi community volunteering jadi seperti public service gitu ya. Jadi mengabdi kepada masyarakat. Jadi ada karyawan ataupun mitra yang diminta untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mengabdi gitu. Jadi contohnya adalah membersihkan sampah di sekitar perusahaan atau tempat tinggal karyawan, yaitu meluangkan waktu untuk melayani para manula di panti jompo dan lain-lain.
Jadi misalnya karyawan tersebut diminta untuk terjun langsung untuk menanam 1 juta pohon misalnya. Misalnya bisnis pabrik kertas tadi, kemudian dijadwalkan kegiatan menanam 1 juta pohon. Jadi karyawannya bekerja sama dengan organisasi sosial pencinta lingkungan untuk turun langsung ikut menanam pohon. Itu juga termasuk bentuk CSR, community volunteering. Kemudian tadi contoh yang lain adalah karyawan meluangkan waktu untuk melayani para manula di panti jompo. Jadi intinya adalah ada volunteering, ada sukarela untuk terjun langsung. Itu adalah bentuk community volunteering. Kemudian yang keenam atau yang terakhir menurut Kotler, bentuk dari CSR adalah socially responsible business practice, atau menerapkan praktek bisnis diskresionari atau bukan karena tekanan hukum, peraturan standar, moral, ataupun etika. Jadi menerapkan praktek bisnis yang mendukung social cause guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun melindungi lingkungan. Contohnya, PT Taspen melaksanakan program konservasi energi dan air. Jadi maksudnya socially responsible business practice bahwa perusahaan telah melakukan praktek bisnis melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. Jadi secara secara sadar, secara mandiri melakukan praktek-praktek bisnis yang bagus gitu, yang legal gitu. Misalnya kalau boleh dicontohkan tentang penyembelihan hewan, misalnya ada bisnis daging sapi misalnya, dia melakukan praktek bisnis yang sesuai syariah, misalnya harus ada Allahu Akbarnya dulu sebelum memotong. Maaf saya agak pilek. Untuk sebelum memotong sapinya harus ada Allahu Akbar dulu, kemudian sapinya dibuat agar senang dulu, ada ruangan yang luas bagi sapi agar tidak stres, karena jika sapinya tidak stres maka daging-daging yang dihasilkannya pun juga akan lebih sehat, akan lebih segar, akan lebih berkualitas gitu kan. Jadi manfaatnya juga banyak dibandingkan pabrik-pabrik lain yang tidak menerapkan responsible business practice. Misalnya sapi hanya dikurung dalam kandang yang sempit, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa sapinya bikin stres gitu. Bahkan ada sapi gelondongan yang biasa disiksa dulu, dikasih air dulu agar dagingnya gemuk gitu. Itu kan praktek bisnis yang tidak beretika ya, tidak bernorma ya, karena menyakiti hewan. Jadi itu ada praktek-praktek yang buruk, sedangkan perusahaan ini melakukan CSR dalam bentuk praktek bisnis yang bagus. Jadi contohnya saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bakti Lovers. Di rekaman sebelumnya kita sudah berbicara banyak tentang CSR. Kita lanjutkan tentang manfaat atau benefit dari CSR ya, Corporate Social Responsibility. Sebelumnya sudah sering kali disebutkan bahwa ada banyak sekali manfaat CSR untuk perusahaan. Juga sudah dicantumkan ada beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa CSR memang memberikan benefit terhadap perusahaan. Jadi antara lain ini ada 6 saja yang saya tuliskan di slide ini. Yang pertama yaitu peningkatan citra perusahaan. Tentu saja dengan melakukan kegiatan CSR maka konsumen dapat lebih mengenal dari perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Dan mungkin teman-teman Bakti Lovers bisa
dengan mudah menemukan penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara profit atau keuntungan dengan citra dari perusahaan. Jadi citra dari perusahaan itu akan berpengaruh positif dengan profitabilitas suatu perusahaan. Dan CSR ini ternyata bisa meningkatkan citra dari suatu perusahaan. Jadi dia mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan yang lain, perusahaan kompetitor yang memproduksi barang yang sejenis. Jadi mempunyai keunggulan citra. Kemudian benefit yang lain adalah untuk memperkuat brand perusahaan. Tentu saja memperkuat citra dan memperkuat brand atau brand dari perusahaan. Jadi melalui kegiatan memberikan produk knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis sehingga meningkatkan positioning brand perusahaan. Tadi itu salah satu bentuk dari corporate society dengan memberikan produk secara gratis juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan produk baru dan juga memperkuat brand kita sehingga bisa meningkatkan positioning atau kesan gitu ya, kesan di hati dari para pelanggan, dan tentunya juga akan meningkatkan terhadap penjualan nantinya. Sekali lagi benefit dari CSR ini dalam waktu jangka panjang ya, jadi setelah melakukan CSR tidak kemudian langsung dinikmati keuntungannya, tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa CSR ini memang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi perusahaan jangan hanya berpikir tentang uang, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari konsumen, tidak, tapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian benefit CSR yang berikutnya adalah mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Contoh kerjasama dengan instansi pemerintah tadi di rekaman sebelumnya sudah dijelaskan bentuk-bentuk CSR, yaitu bekerjasama dengan mitra, termasuk mitra dari NGO misalnya non-government maupun mitra dari instansi pemerintah untuk mengadakan penanaman hutan dengan institusi dari lingkungan, dinas lingkungan hidup mungkin, atau dengan NGO yang lain. Jadi ini juga bisa membimbing mengembangkan kerjasama dengan para stakeholder. Dan kalau sudah kerjasama dengan pemerintah kan tidak, ya bisa juga akan membuka peluang untuk kegiatan-kegiatan lain dengan pemerintah tadi. Misalnya pemerintahnya bisa menjadi pelanggan dari perusahaan kita gitu. Kemudian dapat membuka relasi dengan pemangku kepentingannya. Jadi mengembangkan kerjasama dan juga membuka relasi yang baru untuk meningkatkan meningkatkan koneksi ya. Mungkin dengan CSR ini kemudian kita bisa menemukan pemasok yang baru, pemasok bahan baku yang baru, bisa menemukan distributor yang baru, yang itu akan sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan. Kemudian yang kelima adalah untuk membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Tentu saja ini berhubungan dengan meningkatkan citra perusahaan tadi, karena perusahaan sehingga mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan pesaingnya, daripada perusahaan pesaingnya yang tidak melakukan CSR. Kemudian keuntungan yang keenam adalah untuk menghasilkan inovasi dan pembelajaran. Baik, itu tadi antara lain benefit dari CSR, dari hanya sebagian saja dari berapa banyak benefit dari CSR. Mungkin teman-teman Bakti Lovers bisa menemukan yang lain.